Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Qur'anul karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa dan para hadirin sekalian yang kami hormati, yang insyaallah senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dalam keberkahan dan juga semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun ditulis oleh Imam Said Sabiq dalam buku beliau berjudul Fikih Sunnah yang membahas tentang bab sahur di dalamnya. Ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'ata ma'in, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur itu, kata Nabi, penuh dengan keberkahan. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun hanya minum seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadis ini, para pemirsa sekalian, betapa pentingnya bagi orang-orang yang ingin berpuasa untuk bangun di waktu sahur dan makan di waktu sahur. Kalaupun seandainya, karena mungkin banyak kaum muslimin yang mereka malas ataupun tidak bernafsu untuk makan di waktu sahur, maka kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang berat untuk menyantap nasi atau mungkin makanan berat lainnya misalnya, maka jangan sampai ditinggalkan. Dia tetap disunnahkan, dianjurkan untuk bersahur, walaupun hanya dengan sebutir kurma, satu butir kurma, atau dengan seteguk air, atau makanan-makanan ringan yang lainnya. Kenapa? Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Tasahharu," kata Nabi, "fa inna fis suhuri barakah." Hadis Bukhari dan Muslim. Bersahurlah kalian, kata Nabi, fa inna fis suhuri barakah, karena di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Maka kaum muslimin, para pemirsa sekalian, jangan sampai ditinggalkan untuk makan sahur, untuk bersahur. Walaupun ada di antara kita yang mungkin tanpa bersahur pun dia mampu untuk menjalankan puasa, tetapi sahur ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin muliakan oleh Allah, Nabi menganjurkan kita semua, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur," kata Nabi. Umatku akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Artinya tetap dianjurkan makan sahur, walaupun sebaiknya makan sahur itu diakhirkan. Karena salah satu hikmahnya makan sahur itu diakhirkan agar lebih menguatkan tatkala kita berpuasa di siang harinya. Dan ini hadir muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti harus menjadi perhatian kita bersama. Karena mungkin ada beberapa di kalangan kaum muslimin, di kalangan anak-anak muda ataupun di kalangan remaja
yang mereka malas bangun sahur sehingga tiba-tiba bangun di waktu subuh saja, maka ini adalah suatu kekeliruan yang perlu dirubah, yaitu mesti dia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk bersantap sahur. Sekali lagi, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya mungkin dengan satu butir kurma atau makanan-makanan ringan lainnya, jika di waktu itu dia berat untuk menyantap santapan berat atau makanan berat dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa salah satu hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita perbanyak untuk mengamalkan hal-hal yang tatkala kita berada di waktu sahur, itu adalah kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Az-Zariyat bahwa salah satu kebiasaan orang-orang yang berada di dalam surga itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu-waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang perlu kita hindari tatkala kita bangun di waktu sahur, jangan sampai kita disibukkan oleh televisi-televisi kita, disibukkan oleh Android kita, atau disibukkan oleh mainan-mainan yang lain yang akan mengurangi keberkahan dari sahur yang kita lakukan. Maka salah satu mesti yang harus kita tekankan juga selain makan sahur adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Semoga bermanfaat para hadirin sekalian dan pemirsa yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengabulkan permohonan-permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tarda. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dan jika para pemirsa sekalian dan para hadirin sekalian ada pertanyaan terkait tentang Ramadan dan lain sebagainya, maka bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Abi dan Umi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah kegiatan menahan lapar dan haus serta perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Saat berpuasa, umat Muslim juga menjalankan aktivitas hari-hari seperti biasa. Namun, rupanya ada 5 aktivitas yang bisa meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah tidak makan berlebihan. Kita dianjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar, baik saat berbuka maupun sahur.
Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi mengatakan, tidakkah seseorang memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut? Cukuplah bagi seseorang anak Adam makan makanan yang dapat menggerakkan tulang punggungnya. Jika tidak boleh tidak, maka isilah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga yang lain untuk napasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Supaya perut tidak sakit, lebih baik berbuka dengan porsi yang kecil. Disarankan untuk makan makanan ringan dan air putih terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib, supaya kita bisa memberi waktu untuk lambung agar memproses dan mencerna. Kemudian yang kedua, yaitu kurangi makanan dan minuman yang manis. Puasa sehat, terutama untuk penderita diabetes, adalah jangan mengkonsumsi makanan manis berlebihan. Ketika makanan dan minuman yang manis, gula darah akan naik menjadi terlalu tinggi. Ini tentu berdampak buruk kepada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, drink water. Ya, benar. Meminum air. Bagaimana kita puasa namun meminum air? Atau bagaimana kita meminum air pada saat puasa? Ya, benar. Jadi, kita meminum ketika berbuka dan sahur. Saat puasa, kita akan kehilangan banyak air dan cairan di dalam tubuh kita. Terlebih, kita juga melakukan aktivitas seperti biasanya. Jika kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi, kita akan mengalami dehidrasi, kemudian kulit kering, dan yang paling parah adalah gangguan ginjal. Kebutuhan minum yang dibutuhkan tubuh setiap harinya adalah 2 liter. Bagaimana cara kita mengkonsumsi minum 2 liter per harinya pada saat puasa? Caranya adalah membagi 2-2-4. Aturan ini biasa dipakai oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu 2 untuk sahur, 2 ketika buka, dan juga 4 pada malam hari. Setiap gelas bisa mencapai 250 ml. Kemudian yang keempat adalah meminum atau mengkonsumsi multivitamin. Supaya kekebalan tubuh tetap terjaga selama berpuasa, dianjurkan untuk minum multivitamin setiap harinya. Hal ini untuk mengantisipasi jika kita kekurangan vitamin karena tidak makan banyak buah dan sayuran. Karena itu, kita bisa menggantinya dengan suplemen multivitamin. Dan untuk menyeimbangi kandungan nutrisi dan gizi dari kurma, dianjurkan untuk minum disarankan untuk makan buah yang lain seperti pisang, apel, jeruk, atau buah yang lainnya. Dan konsumsi sayuran hijau seperti bayam dan kangkung juga penting untuk memenuhi zat besi agar kita selalu bugar ketika berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah get enough sleep, atau begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tidur yang cukup adalah salah satu hal terpenting di dalam berpuasa. Karena tanpa tidur yang cukup, kita tidak akan maksimal untuk mengerjakan amalan baik lainnya selain berpuasa. Dalam kondisi tidak berpuasa, tubuh membutuhkan tidur selama 6-8 jam. Saat berpuasa, tubuh kita butuh waktu istirahat lebih lama. Tidur yang cukup bisa meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak gampang sakit. Jika memungkinkan, disarankan untuk tidur siang selama 1 jam. Tujuannya adalah untuk menambah waktu istirahat bagi tubuh. Insya Allah, Abi dan Umi, itulah tips agar tubuh kita lebih sehat lagi untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan.
Sekian dari saya, semoga kita semua bisa menjadi lebih sehat dan segar saat puasa agar kita bisa memaksimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sodakohnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berfastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
anna